segera cepat lahir macam kebeli. Salam sejahtera, salam damai. Hadirin disilahkan. Tuan Ernst Wilhelm PJ pada saat ini. Kami bersyukur yang siang menjelang sore. Salam sejahtera. Salam. Bapak Bupati Kediri, Bapak Willy, anggota DPD Pusat, terima kasih atas kehadirannya sore ini. Ibu Simpon Evlion, Ketua Majelis Liga, Bapak Kapolres Brebes Timur, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Bonedi, Wasekum, Presiden DGKI, dan seluruh undangan yang saya muliakan dan hadirin sekalian yang bisa hadir pada sore ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Ini pun demikian salam hormat dan kasih kami buat ada beberapa hamba Tuhan dari denominasi gereja. Saya laporkan Pak Bupati, Pak Willy, dan Ibu Ketua Umum, hari ini tidak hanya GKE yang berhadir hamba-hamba Tuhan, tetapi juga dari denominasi gereja lain. Terima kasih buat kehadiran sebagai satu kesatuan penuh warga gereja. Demikian yang kami hormati, yang kami kasihi, yakni sesepuh yang ada di jemaat di resort GKE. Ini beliau saran Jerman, dia menjadi wilayah Polandia setelah perang. Jadi beliau bersama misionaris Strom, orang di sini menyebutnya Tuan Turum, karena memang lidah kami susah untuk berbahasa Eropa. Jadi dua orang ini yang beliau di Telang, dekat kita. Sulit sekali di sana diatur. Sampai Tuan Trom akhirnya menulis kepada badan misi di Barmen bahwa orang-orang di Telang adalah orang-orang yang keras hati. Dia menyebutkan seperti itu. Susah sekali dipindahkan. Jadi ketimbang kami hanya membuang dana dan tenaga, saya putuskan ikut ke Tamiang Layang saja begitu. Jadi dia bersama di sini membuat sekolah. Dan menarik lagi, orang pertama yang dibaptis beliau ini dari kampung Sangarwasi, Jaar mungkin ya. Saya kira-kira saja, mungkin dekat Jaar sana. Seorang bernama Tindung, namanya Tindung. Kemudian dia menerima nama baptisan yang keren sekali. Sampai saya sendiri susah menyebutnya, Pak. Karl, begitu. Saya tidak tahu apa keputusan dia menggunakan nama yang sebagus itu, begitu. Beliau sebenarnya meninggal itu di tempat anaknya, misionaris PAIG di tempat anaknya di daerah Tabalong, tepatnya di daerah Upa Pangelak,
di Pangelak karena saat itu anaknya Jonathan Paiga itu bertugas menjadi kepala pengawas perkebunan tembakau di Pangelak. Jadi kerja di sana kemudian sakit, menurut laporan bahwa beliau terkena semacam serangan jantung begitu, gagal jantung, meninggal di sana, tetapi berkat prakarsa pemilik perkebunan tembakau, kemudian asisten residen Belanda yang ada di Tanjung, maka beliau dibawa dengan kereta kuda ke Tamiang Layang agar dimakamkan. Karena istrinya meminta agar dimakamkan di sini begitu, di stasi misi Tamiang begitu. Itu permintaan. Kemudian Tuan Trom ini secara mengejutkan tahun 1909 sebelum beliau kembali ke Eropa, beliau membaptiskan keluarga besar dari yang ada di Mangkatip, itu namanya, wah kok jadi lupa sih. Itu keluarga ada salah satu pendeta pertama yang ada di Mangkatip, Patianum, ya, dia membaptiskan Patianum, Pak Patianumnya, bukan Dingangnya, tapi Pak Patianumnya langsung, ini yang membaptisnya. Kemudian dilanjutkan dengan misionaris Sunderman. Misionaris Sunderman dipercayakan oleh Trom berada di Beto. Jadi Pak Bupati tadi ada cerita bahwa beliau sudah sampai ke Beto, bahkan beliau ini menginisiatifkan untuk mengadakan lonceng di gereja Beto. Jadi pembelian gereja Beto itu dihibah langsung dari kampung halaman beliau. Saya lupa nama kampungnya. Jadi di sana itu pekerja tukang besi, pandai besi dan pembuat lonceng. Jadi dia pesan di sana dan diberi gratis untuk masyarakat Kristen yang ada di Beto. Kemudian saya langsung ke sudut sana. Di sini ada M. Shermus memulai 1909 menggantikan misionaris Trom yang saat itu harus pensiun dan kembali ke Jerman. Misionaris Shermus ada persoalan dengan jemaat di Tamiang Layang. Dia menganggap jemaat Tamiang Layang tidak bisa diatur begitu, dan sebagian besar sudah Kristen tapi mempraktikkan hal-hal yang bersifat tidak benar di pandangan beliau sebagai orang Kristen. Jadi dia setengah meraju, dia tinggalkan Tamiang Layang, dia katakan pusat misi tidak lagi di Tamiang Layang tapi saya ganti ke Mangkatip. Jadi dia ubah Mangkatip. Di Mangkatip dia juga ternyata dihubungi oleh para petinggi sukunya Pak Willy maksud saya, Pak Willy, agar ditarik ke Puruk Cahu. Jadi Bapak ini adalah rasul Bapak yang ada di Puruk Cahu ya. Ini. Nanti dipoto Pak, supaya dikasih lihat ke jemaat di Puruk Cahu ini rasul orang-orang Puruk Cahu ini. Kemudian Hendrik kemudian ditugaskan 1905 juga ke Tamiang Layang agar menutup persoalan yang terjadi di Tamiang Layang saat itu karena ditinggalkan oleh Shermus, tapi dia yang ambil alih segera secepat mungkin. Hendrik ini, bapak beliau, C.C. Hendrik, itu dimakamkan di Mandomai. Jadi tepat di samping gereja Mandomai ada namanya C.C. Hendrik, misionaris C.C. Hendrik. Itu bapaknya si Hendrik Junior. Saya tambah sebenarnya juniornya ini karena supaya tidak membingungkan. Itu anaknya. Ibunya Laura Hendrik itu juga menjadi misionaris juga di Mandomai dan meninggal di Banjarmasin karena sakit. Kemudian beliau karena masa pergolakan Perang Dunia Pertama, akhirnya Hendrik ditarik oleh badan misi di Banjarmasin supaya tidak lagi berada di Tamiang Layang tetapi memimpin kantor yang ada di Banjarmasin, kantor RMG Kalimantan ya, atau RMG Borneo di Banjarmasin. Beliau ditarik sekaligus jadi kepala seminari di sana, ya, seminari guru. Jadi beliau harus kembali. Akhirnya Tamiang Layang ditinggalkan sama sekali. Persoalannya Tamiang Layang kemudian betul-betul ditinggalkan. Akhirnya hanya mengandalkan beberapa misionaris pribumi saja yang ada di sini. Banyak nama yang sebenarnya saya tanyakan kepada orang tua yang ada di sini. Ya, salah satunya adalah Albert Blantan. Beliaulah yang akhirnya selama ditinggal oleh para misionaris mengambil alih situasi Tamiang Layang.
pada saat itu. Kemudian terjadilah serah terima kepada Basel Mission dari Rheinische Mission di Jerman ke Swiss, karena tidak mungkin badan misi RMG melanjutkan karena Perang Dunia Pertama membuat mereka bangkrut. Jadi anggaran misi yang ada di Jerman sudah menutup, kami tidak bisa memberikan bantuan apa-apa. Jadi badan misi itu untuk wilayah Hindia Belanda hanya diizinkan di Sumatera saja, difokuskan. Jadi anggaran untuk Kalimantan diputus begitu. Sehingga sebelum putus itu mereka menyerahkan semua aset mereka ke Swiss, Basel Mission. Karena itu pada tahun 1927 maka orang perdana yang datang ke dari Swiss itu misionaris Weiler. Beliau adalah orang pertama yang ditugaskan ke Tamiang Layang, tetapi kemudian sampai 1922 sampai 1928 kemudian beliau ini fasih sekali berbahasa Maanyan. Jadi Pak Eseden Palis saat tugas di Basel bertemu dengan Weiler, dia berbahasa Maanyan dengan sangat fasih. Kemudian Weiler harus ditarik menjadi kepala misi di Banjarmasin. Kemudian diserahkanlah kepada George Gerlach. Pada saat George Gerlach lah gereja Tamiang Layang ini didirikan pada tahun 1933. Orang memanggilnya Tuan Gerlach, tapi agak bagus lidah orang Maanyan menyebut dia. Enggak salah, Pak. Tidak salah yang lain. Nah, kemudian Trostel sempat karena beliau kena malaria, harus pengobatan ke Eropa, kembali lagi. Trostel menutup sementara. Kemudian setelah selesai pengobatan di Eropa, beliau kembali lagi ke Tamiang Layang. Trostel ditarik ke Mengkatip. Begitu. Tidak lama setelah itu pergolakan Perang Dunia Kedua, Jepang bukan Dunia Kedua ya, awal pergerakan Dunia Kedua saat Belanda misalnya Jerman menyerbu Amsterdam, Belanda. Jadi semua pemerintah Hindia Belanda itu ngamuk terhadap orang yang berpaspor Jerman. Jadi semua ditangkap. Gerlach ditangkap, Trostel ditangkap, mereka dibawa ke kandangan namanya internir, masa internir. Jadi mereka dipenjara di sana beberapa waktu sampai akhirnya konsulat jenderal konsulat Swiss meminta untuk mereka dibebaskan. Tetapi naas Jepang datang, Jepang mengira mereka ini orang musuh, ya, dia sempat dibawa ke Sumatera, tetapi di situ dia tenggelam karena kapalnya dibom di dekat Nias malah. Dia dibom kemudian meninggal dunia. Weiler selamat. Dan itu adalah masa-masa yang paling gelap dalam misi di Tanah Maanyan. Kemudian nantinya ada pendeta kita yang sangat kita banggakan. Ini adalah pendeta Maanyan pertama yang ditahbiskan di gereja GKE. Beliau adalah Mordonius Blantan. Saya tahu banyak sekali keluarganya, cucu-cucu beliau di sini. Jadi beliau adalah orang Kristen pertama, maksudnya pendeta pertama yang dari suku Dayak Maanyan di sini. Jadi beliau ini adalah salah satu kebanggaan kami yang ada di sini. Kemudian nama beliau diabadikan dalam gedung yang di sebelah situ sebagai gedung pendeta Mordonius Blantan, dan kita harapkan gedung itu nanti tidak kosong, tapi semua kenangan tentang pendeta Mordonius Blantan kita harapkan ada di dalam sana. Jadi kelak orang bertanya siapa Mordonius Blantan, silahkan kunjungi ke gedung itu. Itu kita harapkan nanti. Kiranya kerjasama keluarga Blantan bisa membantu, melengkapi apa saja yang berhubungan dengan beliau nanti di gedung sana. Itu yang bisa saya sampaikan. Banyak hutang kita kepada mereka yang ada di foto-foto ini. Jadi bukan hanya hutang iman kita, hutang darah dan hutang air mata kita kepada mereka. Itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Prandes Petrus Sugito dari STT GKE, dari perpustakaan yang memang mencermati seluruh sejarah gereja. Ketua Resort beserta dengan MPH, Ketua Panitia yang sungguh luar biasa menyiapkan kegiatan ini. Teman kekasih, Wasekum, Ketua-Ketua Resort dari seluruh wilayah Kabupaten Belitung Timur, terima kasih bisa datang. Dan para pendeta Majelis Jemaat GKE Tamiang Layang beserta dengan
seluruh warga jemaat dan sepuh Bapak Ellen Ngepek dan ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan karena sungguh luar biasa hari ini kita kembali dibangkitkan semangat iman, semangat penginjilan, semangat kita menjadi misionaris. Bangsa yang besar di PRRI untuk wilayah Kalimantan Tengah. Bapak Ibu, ada Ketua Resort Ibu Lipina, Dir dan Pikaris, dan majelis, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, wartawan, media cetak maupun elektronik, kita hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, kita patut bersyukur bahwa karena pernyataannya kita bisa bersama-sama. Ini juga roadshow nih, dari kemarin sampai hari ini roadshow nih. Ini banyak. Habis ini juga acaranya lagi di apa tuh? Hot GKE. Habis itu nanti malam penutupan apa itu? Pameran Expo. Jadi ini roadshow. Tapi kita puji Tuhan apa masih sehat. Nah, lalu tadi mungkin saya tadi memang sudah sebenarnya hampir sama dengan Ibu tadi. Dari yang dikatakan Pak Hadi, mungkin yang di situ mungkin bisa itu yang foto ini. Jadi kan kalau bukan hanya punya kereta Belantan, tapi yang sejarah itu dia bisa ditempel di dinding ini kan. Nanti itu bisa. Dan saya sepakat juga bilang Ibu kalau mamanya coba nanti buat jadi supaya ada apa kan. Nah, nanti juga yang perkembangan yang di Mangkatip, mungkin ada nyinggung juga Mangkatip, ada juga yang Madumai. Nah, Madumai itu kan menjadi juga itu adalah apa ya? Kemarin ada saya dapat dari sejarah, situs sejarah, iya. Nah, saya tidak tahu kemarin itu artinya yang Madumai itu memang, tapi Madumai ini ada cerita juga sebenarnya. Saya dulu mau dikirim ke Madumai oleh bapak saya tuh. Mau di STM Madumai katanya bisa bikin apa itu mangkok apa itu yang dari dari kayu itu kan, tapi tidak pernah mau dikirim ke Madumai itu Pak, jadi STM saya peringat. Nah, dan tadi juga ada wacana-wacana apa ya istilahnya pembangunan, mereka belum bisa selesai. Saya bilang Pak Aris mungkin belum lah dibubarkan ya kalau belum selesai itu kan artinya belum lah, artinya ya bisa nanti. Tadi saya juga ngomong Pak Kapolres, nah ini bagus juga kalau bukan tanam pohon sebenarnya. Kalau saya tuh lebih bagusnya tanam buah. Ya buah-buah. Ya kalau sini dosa yang tinggi-tinggi, yang belakang bisa yang agak tinggi. Buah apa gitu kan, mungkin ada yang caranya artinya kita menikmati, nanti didesainnya artinya dengan ada buah-buahan itu lebih bagus sebenarnya. Jadi artinya walaupun ini, jadi nanti ada situs sejarah, jadi orang bisa nanti masuk ke ruang sana lihat. Dan Bapak Ibu saya pernah juga melihat di YouTube ya. Jadi sebenarnya jadi kita ini mohon maaf nih ya, dominasi agama ini yang khususnya Kristen sebenarnya kalau orang-orang dulu memang berdarah. Jadi di situ ada disebutkan, mohon maaf nih. Jadi di situ disebutkan sekarang ada banyak penikmat yang artinya dari misionaris itu kan. Kalau dulu kan perjuangannya berdarah-darah. Apalagi kalau masuknya, mohon maaf, masuk ke daerah yang penolakan itu keras. Nah, apalagi katanya, saya nggak tahu, yang katanya istrinya Dijer ya, yang tadi yang dimurtukan sampai racun kan, berdarah. Jadi perjuangan itu ya masih ada. Kalau kita lihat film-film itu ada, kalau masuk agama itu lalu ada yang orang-orang yang penganut agama ya yang dulu itu kan merasa bahwa tersaingi, akhirnya ya tidak agama, artinya ya mungkin bisa saja secara ilmu mereka mau itu kan. Dengan segala hormat kami mohon kesediaan Pak Lagi
Kami siap untuk memegang. Iya. Harusnya wanita ini. Biar wanita megang aja. Ya. Siap, Maya. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas perkenannya, maka kita ini sebagai lambang kami ingin meresmikan makam yang telah dipugar ini. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti kepada Bapak Pendeta Dr. Andes Petrus Sugito MM. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini bahasa Manya. Kalau dalam bahasa beliau membacanya when gleich flip unselo vermach. So Jerman. Gott outside minus Herzen Strauss-Kun minus. Jerman Pak ya. Untuk Bapak Ibu Pendeta juga silakan untuk menabur bunganya. Bunganya masih banyak untuk kita semua. Bapak Ibu Pendeta, persilakan lilin. Silakan Bapak Ibu Pendeta. Bunga disilakan. Mohon izin pimpinan 1, 2, 3 sekali lagi mohon izin 1, 2, 3 Salam pelayanan. Iya, ada salam pelayanan. siap mohon izin 1, 2, 3 sekali lagi 1, 2, 3 siap terima kasih.